Di dalam pewayangan Jawa, ajian yang bisa digunakan untuk memanggil pihak lain tanpa kontak langsung adalah aji pameling. Sebagian ada yang menyebutnya aji pepanggil Aditya Hirdaya atau aji punta wegasing rasa cipta tunggal tanpa lawan. Di antara tokoh yang memiliki ajian tersebut adalah Dewi Kunti atau Dewi Brita, putri dari Raja Mandura, Prabu Basukunti, dan Dewi Dayita. Dewi Kunti memiliki kakak laki-laki bernama Basudewa dan dua adik, yaitu Arya Prabu Rukma dan Ugrasena. Dewi Kunti mendapatkan aji pameling dari gurunya, yaitu Resi Druwasa, seorang resi yang sakti mandraguna. Diceritakan bahwasanya Dewi Kunti adalah sosok wanita yang cantik jelita, cerdas, luwes, patuh, dan sabar. Oleh karena kelebihannya, Prabu Basukunti mempercayakan kepada Dewi Kunti untuk melayani tamu-tamu negara. Pada satu kesempatan, negara Mandura kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Resi Druwasa. Selama Resi Druwasa di Mandura, semua kebutuhan Resi Druwasa disiapkan oleh Dewi Kunti. Karena merasa sangat puas atas pelayanan Dewi Kunti, sebagai tanda terima kasihnya, Resi Druwasa memberikan kepada Dewi Kunti sebuah mantra sakti yang bernama Aji Aditya Hirdaya, atau disebut juga Aji Pameling. Mantra sakti tersebut bisa digunakan untuk memanggil dewa sesuai dengan yang diinginkan. Pada waktu pagi hari, di saat matahari terbit, Dewi Kunti sedang mandi sambil membaca mantra ajian tersebut dengan menyebut nama Batara Surya. Seketika Batara Surya pun hadir dan bertanya ada keperluan apa dirinya didatangkan. Dewi Kunti merasa malu dan mengaku dirinya hanya mencoba ilmu yang diberikan oleh gurunya tanpa ada keperluan apapun. Batara Surya marah merasa dipermainkan, namun kemarahannya berubah menjadi nafsu birahi karena melihat lekuk tubuh Dewi Kunti yang hanya tertutup kain basahan. Ia pun mengerahkan aji asmara cipta sehingga dapat bersenggama dengan Dewi Kunti tanpa harus menyentuh tubuhnya. Meskipun tanpa bersentuhan, namun Dewi Kunti tetap saja bisa mengandung putra Batara Surya, hasil dari hubungan tersebut. Setelah kejadian itu, Dewi Kunti mengurung dirinya di dalam kamar, sedangkan Prabu Kuntiboja telah memutuskan untuk mengadakan sayembara mencarikan pasangan untuk Dewi Kunti. Akan tetapi sudah 4 bulan lamanya Dewi Kunti mengurung diri di dalam kaputren dan tidak pernah menghadap ayah dan ibunya. Prabu Kuntiboja merasa khawatir jangan-jangan terjadi hal buruk kepada putrinya. Maka ia pun mengutus Raden Basudewa untuk menengok dan memastikan keadaan Dewi Kunti. Raden Basudewa segera berangkat memasuki kaputren, di mana Dewi Kunti mengurung diri di dalam kamar. Raden Basudewa meminta izin masuk ke dalam kamar, namun ditolak oleh Dewi Kunti dengan alasan dirinya sedang menjalani tapa ngebleng atas perintah dari gurunya, yaitu Resi Druwasa. Karena merasa khawatir, Raden Basudewa mendobrak pintu kamar kaputren. Betapa terkejut ia melihat adiknya memegangi perut yang tampak membesar, pertanda Dewi Kunti sedang hamil. Seketika Raden Basudewa marah menuduh Dewi Kunti telah berbuat zina. Ia pun memaksa adiknya itu agar menyebutkan laki-laki mana yang telah menghamilinya. Namun Dewi Kunti hanya menangis tanpa menjawab sedikit pun. Raden Basudewa menaruh curiga kepada Resi Druwasa karena yang sering berhubungan dengan Dewi Kunti
adalah Resi Druwasa. Ia pun berniat hendak mencari dan menghukum Resi Druwasa. Mendengar gurunya disalahkan, Dewi Kunti menjelaskan bahwa kehamilannya ini bukan disebabkan oleh Resi Druwasa. Untuk lebih jelasnya, Dewi Kunti mengerahkan Aji Pameling untuk mengundang kehadiran Resi Druwasa. Seketika Resi Druwasa pun muncul di dalam kaputren. Resi Druwasa tidak lain adalah putra Resi Dwapara atau keponakan Resi Manumanasa. Meskipun usianya sudah sangat tua, tetapi karena memiliki ilmu yang sangat tinggi, ia masih mampu berkelana menjelajahi banyak negeri. Resi Druwasa mengaku telah mengajarkan Aji Kunta Wekasingrasa, cipta tunggal tanpa lawan, kepada Dewi Kunti. Kegunaan ajian ini adalah untuk memanggil dewa supaya memberikan pertolongan. Resi Druwasa pun menceritakan sebab Dewi Kunti bisa hamil. Suatu hari di waktu pagi saat matahari terbit, Dewi Kunti sedang mandi sambil mengucapkan mantra ajian Pameling dengan menyebut nama Batara Surya. Seketika Batara Surya pun hadir dan bertanya ada keperluan apa dirinya didatangkan. Karena Dewi Kunti tidak bisa menjawab, Batara Surya pun merasa marah. Namun kemarahannya berubah menjadi nafsu birahi karena melihat lekuk tubuh Dewi Kunti yang hanya tertutup kain basahan. Ia pun mengerahkan Aji Asmara Cipta sehingga dapat bersenggama dengan Dewi Kunti. Karena kejadian itulah Dewi Kunti bisa hamil. Raden Basudewa menanyakan kebenaran cerita itu kepada Dewi Kunti. Dengan sangat malu dan sambil menangis, Dewi Kunti mengiyakan. Kini ia telah hamil 4 bulan, padahal sebentar lagi akan diadakan sayembara untuknya. Raden Basudewa meminta tolong kepada Resi Druwasa untuk dicarikan jalan keluar. Resi Druwasa segera mengheningkan cipta dan tangannya menyentuh perut Dewi Kunti. Sedikit demi sedikit, kandungan Dewi Kunti bertambah besar. Hanya dalam beberapa menit, kandungan tersebut menjadi matang dan siap dilahirkan. Dengan mantra saktinya, ia menyatakan bahwa Aji Aditya Hridaya yang pada mulanya masuk melalui telinga menuju ke angan-angan Dewi Kunti, meresap di hati dan tubuhnya, dan kemudian menggumpal menjadi sosok bayi, dan akan dikeluarkan melalui telinga pula. Anehnya, bayi laki-laki itu lahir dengan memakai anting-anting dan baju zirah yang bergambar matahari. Raden Basudewa sangat berterima kasih atas bantuan Resi Druwasa. Demi untuk menyembunyikan aib yang telah dialami adiknya, Raden Basudewa bersedia menjadi ayah angkat bagi bayi tersebut. Raden Basudewa pun memberi nama bayi itu Raden Basusena. Dewi Kunti sebenarnya sangat sayang kepada putranya. Namun demi menjaga nama baik kerajaan Mandura, ia pun merelakan bayinya diambil oleh Raden Basudewa. Sebagai kenang-kenangan, Dewi Kunti memberikan nama panggilan untuk bayinya, yaitu Karna, yang bermakna telinga. Tiba-tiba Batara Surya turun dari kahyangan dan mendarat di dalam kaputren. Ia meminta maaf kepada Raden Basudewa karena telah terbawa nafsu dan membuat Dewi Kunti hamil di luar nikah. Mengenai bayi laki-laki hasil hubungan mereka itu, Batara Surya melarang Raden Basudewa untuk mengasuhnya sebagai anak. Karena Basusena diramalkan kelak akan menjadi pahlawan besar apabila keluar dari kerajaan Mandura. Mengenai anting-anting dan baju zirah yang dipakai si bayi adalah pusaka pemberiannya. Anting-anting tersebut bernama Surya Kundala,
sedangkan baju zirah yang melekat pada dada si bayi bernama Surya Kawaca. Selama mengenakan kedua pusaka tersebut, tidak satu pun senjata yang dapat melukai Karna Basusena. Pada kisah selanjutnya, Dewi Kunti dipinang oleh Raden Pandu, putra kedua Raja Astina, Prabu Krishna Dwipayana. Namun karena kutukan Resi Kimindama, Raden Pandu tidak bisa melakukan hubungan suami istri dengan Dewi Kunti. Ceritanya, Resi Kimindama dan istrinya mengubah diri menjadi kijang dan hidup di hutan. Ketika keduanya sedang bersetubuh, tiba-tiba ada anak panah menancap di tubuh masing-masing. Panah itu dilepaskan oleh Prabu Pandu karena memenuhi permintaan istri keduanya, yaitu Dewi Madrim. Istri dari Resi Kimindama mati seketika, sedangkan Resi Kimindama sebelum mengembuskan nafas terakhir mengutuk Prabu Pandu atas perbuatannya itu. Prabu Pandu akan mati bila bersenggama dengan istrinya. Tentu saja hal ini menyebabkan Prabu Pandu tidak akan bisa memiliki keturunan seumur hidupnya. Tetapi dengan bantuan Resi Druwasa, Prabu Pandu bisa memiliki anak. Untuk itu Resi Druwasa pun datang dengan membawa sebutir mangga pertangga jiwa, yaitu buah makanan para dewa. Buah mangga tersebut akan dijadikan sebagai sarana agar Prabu Pandu bisa memiliki keturunan. Caranya, Resi Druwasa terlebih dulu mengupas mangga tersebut dan memisahkan dagingnya dengan biji. Setelah itu ia bersemedi mengheningkan cipta untuk menyerap saripati air mani dari dalam tubuh Prabu Pandu. Saripati air mani tersebut keluar dalam wujud cahaya dan ditanam dalam daging mangga pertangga jiwa. Resi Druwasa meramalkan kelak Dewi Kunti akan melahirkan 3 putra, sedangkan Dewi Madrim melahirkan 2 putra sebagai penutup. Maka Resi Druwasa pun membelah daging mangga yang sudah bercampur dengan saripati benih Prabu Pandu menjadi 5 potong. Yang 3 potong diserahkan kepada Dewi Kunti, sedangkan yang 2 potong diserahkan kepada Dewi Madrim. Kedua istri Prabu Pandu tersebut menelan semua potongan daging mangga jatah mereka masing-masing sampai habis. Kelima potong daging mangga pertangga jiwa tersebut digunakan untuk menanam benih Prabu Pandu di dalam perut Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Dengan demikian Prabu Pandu dapat memiliki putra tanpa harus menyentuh kedua istrinya. Akan tetapi benih Prabu Pandu itu baru bisa menjadi janin apabila bertemu dengan benih dari rahim Dewi Kunti ataupun Dewi Madrim. Mengenai caranya, hanya dewa yang dapat melakukannya. Untuk itu Resi Druwasa menyarankan agar Dewi Kunti mengerahkan Aji Kunta Wakasingrasa, cipta tunggal tanpa lawan, atau Aji Pameling, seperti yang pernah ia ajarkan dulu. Resi Druwasa pun berpesan agar Dewi Kunti menjaga jarak umur kelahiran ketiga putranya. Setelah ketiga putra Dewi Kunti lahir, maka Dewi Kunti harus mengajarkan ajian tersebut kepada Dewi Madrim. Dan begitulah Prabu Pandu akhirnya memiliki 5 orang putra yang disebut dengan Pandawa.